Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang dasar-dasar dari backend yang sudah ada dalam deskripsi video. Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang controller di dalam Express.js-nya. Jadi codingan kita kemarin itu ada yang namanya folder app sebagai entry point-nya atau yang menjalankan servernya. Kemudian ada folder loads yaitu yang mengatur jalurnya atau endpoint-nya. Nah, kemudian di sini kita buat satu folder lagi yaitu controller yang mengatur logic di belakang layarnya atau request dan responnya. Jadi kita tidak memberatkan di folder routingnya untuk semua fungsi logic, request dan responnya. Jadi kita buat satu folder untuk mengatur fungsi logiknya yaitu yang mengatur request dan juga responnya nanti. Kita langsung buka saja codingan kita dulu yang kemarin. Oke, di sini kita akan coba atur controllernya supaya tidak memberatkan fungsi logiknya di dalam routingnya di folder routing ini. Nah, pertama kita buat saja dulu foldernya yaitu controllers. Klik kanan, new folders, controllers. Nah, di dalam folder controllers ini kita buat file. Contoh namanya kategori controller.js. Nah, kategori controllernya nanti ini itu yang mengatur fungsi logiknya. Nah, di sini kita akan coba buat satu fungsi. Contoh export titik. Contoh get all categories. Nah, ini kita buat dummy saja dulu datanya. Kita ambil request dan responnya. Kemudian panah. Di sini kita coba respon, kita kasih status di responnya, status 200 yaitu oke, itu respon statusnya. Kemudian JSON kita lempar berupa objek. Di sini kita kasih statusnya sukses, kemudian data yang kita lempar. Di sini contoh data. Kita buat array object. Ini kita buat dummy saja dulu, yaitu ID 01, kemudian name iPhone contohnya. Nah, kemudian kita buat objek lain lagi. Kita buat contohnya ada 3. Nah, jangan lupa kasih koma di setiap objeknya. Setelah itu di sini kita ganti ID-nya. Di sini contoh PC. Yang ini laptop. Nah, ini kita sudah buat satu fungsi namanya get all categories. Kita coba jalankan fungsinya ini dalam roots-nya, itu kategori sini. Nah, cara menjalankannya kita tinggal lakukan ekspor dulu untuk controllernya. Di sini kita cons, kita buat destructuring, klik wire, kita arahkan ke foldernya. Nah, di sini dia harus back directory dulu satu folder, habis itu masuk ke folder controller, habis itu panggil filenya slash kemudian controller slash kategori controller. Nah, kita panggil fungsi apa nih di dalam kategori controllernya? Kita panggil fungsinya tadi namanya get all categories. Nah, yang ini nanti fungsinya kita tinggal jalankan di controllernya ini. Caranya kita tinggal jalankan seperti ini. Nah, maka dia akan menjalankan fungsinya yang menampung request dan responnya tadi. Kita coba jalankan endpointnya jalan atau tidak. Nah, tapi pertama-tama kita jalankan dulu servernya. VPN run dev. Oke, ada error di dalam kategori controllernya. Kayaknya salah lagi di sini. Terusnya request respon. Kita save. Kita cek. Nah, ini errornya karena tadi kita hapus ya routernya. Kita buat lagi routernya, cons router. Tadi tidak sengaja terhapus. Express, jalankan fungsi routernya.
seperti ini. Nah, sudah jalan servernya. Nah, selanjutnya kita coba endpointnya yang ini. Nah, berarti di sini localhost 3000. Jadi sini localhost 3000 API v1 kemudian / kategoris. Kita coba send. Nah, di sini dia dapat responnya. Nah, dengan respon status sukses, kemudian data, array objeknya, dan juga di sini statusnya oke, yaitu 200. Nah, ini kalau kita gunakan fungsi logik sederhana ya. Nah, bagaimana kalau kita coba buat fungsi yang lebih rumit di belakang layarnya atau di controllernya? Contohnya kita buat validasi yang lebih simple. Contoh, di sini kita akan coba buat untuk fungsi postnya. Untuk ngirim data kita coba buat validasi sederhana. Kita buat saja dulu di sini ekspor. Kita buat satu fungsi lagi, yaitu contoh storing kategori atau store kategori. Kemudian sama dengan kita atur request dan respon. Nah, kemudian kita coba di sini untuk menerima requestnya. Nah, kemudian nanti kita buat validasi untuk requestnya. Jika dia kosong, dia akan tampilkan error validasinya. Sini kita kasih allow. Nah, selanjutnya kita buat saja sini let name sama dengan sini kita ambil request body, yaitu name-nya. Nah, kemudian satu lagi let description. Ini kita juga ambil dari request titik body dengan nama description yang akan kita input di bodinya. Kemudian kita buat kondisi jika name-nya itu kosong dan description-nya juga kosong. Nah, ini artinya not ya, atau not description atau description-nya kosong dan name-nya kosong. Maka kita tampilkan saja di sini respon dengan status 400. Ada yang salah di dalam request kliennya. Kemudian JSON kita kasih status titik 2 fail, kemudian message-nya atau errornya kita buat saja sini errornya validasi gagal. Nah, kemudian di sini kita buat jika dia berhasil, atau sini kita buat return. Nah, jadi returnnya nanti ini kalau di sini sudah return berarti codingan di bawahnya tidak akan dijalankan. Kalau kita sudah return di sini. Nah, tapi jika kondisinya ini berhasil atau name-nya dan deskripsinya kita isi, kita kasih respon, kita return respon dengan status 200 berupa JSON. Kita kasih status titik 2 sukses. Nah, selanjutnya message-nya validasi berhasil. Selanjutnya kita tinggal pasang fungsinya ini di dalam endpoint-nya. Nah, kita masuk lagi kategoris untuk atur endpoint-nya. Sini kita daftarkan, kita panggil yang tadi kita buat yaitu store kategori. Nah, kita pasang ke dalam fungsi postnya ini, yaitu untuk ngirim atau mengambil requestnya. Store seperti ini. Nah, servernya sudah aman, tidak ada error apa-apa. Kita coba di postman-nya, gunakan method post, kemudian kita coba send jika kita belum masukkan name dan juga requestnya. Kita tidak masukkan request name dan juga request description-nya di dalam sini di body flow bagian JSON. Kalau kita langsung send,
Nah ini dia akan tampil status fail, validasi gagal. Nah dengan status 400 yaitu bad request atau requestnya gagal. Nah tapi kalau dia berhasil, kita masukkan name di sini, name titik 2, kita masukkan saja di sini iPhone contohnya, dan juga description. Oh ya di sini karena dia berupa JSON, kita buat objek seperti ini. Kemudian objek kedua description dengan isi contoh description untuk iPhone. Nah ini sudah jalan, kita klik beautify supaya lebih rapi. Selanjutnya kita coba send. Pada saat kita sudah masukkan name dan juga descriptionnya, kita send. Nah dia akan tampil sukses validasi. Jadi jika validasinya gagal atau kita tidak masukkan name dan juga description di request bodinya, dia akan tampilkan tadi fail atau validasi gagal. Tapi kalau berhasil, dia akan tampilkan sukses validasi berhasil. Nah yang ini nanti itu akan berguna untuk pembuatan CRUD-nya di dalam codingan kita, atau pembuatan create data, read data, update data, dan juga delete data. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang controller di dalam Express.js-nya. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan middleware. Jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day.